Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, haleluya. Bagaimana kabarnya teman-teman Pelangi Kupang dan daerah sekitarnya? Saya percaya Tuhan selalu menjaga melindungi kita semua, amin. Haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan sebelum kita memulai ibadah hari ini. Heart of worship. All is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. It's not what you have required. You were living through the way things have been. You're looking into my heart. Let's sing it. I'm calling back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single word. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. All about you, I'll bring you more than a song. 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 You're looking into my heart, looking into my heart. You're looking into my heart, into my heart.
I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Yes. Amin Lord. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu sungguh nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, malam hari ini Tuhan terima kasih atas kesempatan kami untuk melayani Engkau Tuhan, memuji menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan. Urapilah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tidak mulut bibirnya menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, mengurapi. Haleluya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Kami percaya, kami katakan amin. Yes. Shalom teman-teman semua, baik dari Persekutuan Perangki yang ada di Kupang, di Indonesia Timur, maupun siapapun yang menyaksikan IG Live ini. Izinkan malam hari ini saya untuk berbagi dalam rangka juga teman-teman di Perangki melaksanakan doa puasa beberapa hari ini. Dan hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau teman-teman lagi menyaksikan IG Live ini belum tidur, masih belum bisa tidur gitu ya, daripada mungkin nonton yang lain, yuk sama-sama kita membuka hati kita untuk firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Hari ini saya ingin membahas tentang mengerti kehendak Tuhan. Teman-teman, saya yakin banget, saya percaya banget bahwa Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang ngerti kehendak Tuhan. Terlepas dia udah pelayanan atau belum, terlepas dia join komsel atau belum, terlepas dia sudah dibaptis atau belum, Tuhan rindu lagi cari anak-anak muda. Apapun background atau belakangnya, apapun hobinya gitu ya. Tuhan kepengen ketemu anak-anak muda yang kepengen tahu kehendak Tuhan itu apa, bisa ngerti kehendak Tuhan itu apa, dan juga bisa menghidupi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi saya yakin banget kalau anak muda, sebagai anak muda, kamu menghidupi kehendak Tuhan, kamu lagi gak buang-buang waktu. Yang bikin kita jadi anak muda itu buang-buang waktu adalah kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita cuma gunakan hidup kita cuma buat hobi, buat main game, buat nonton Netflix. Bukannya nggak boleh, tetapi akhirnya waktu jalan, kita cuma seneng-seneng, tetapi kita nggak pernah mencapai apapun, kita nggak pernah menggenapi kehendak Tuhan. Padahal, Tuhan ciptain kita, Tuhan tebus kita, supaya kita berjalan dalam kehendaknya dan melakukan semua kehendaknya, supaya kita di masa depan bisa jadi sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, teman-teman, Efesus 5, ayat 14-17 bilang begini nih, kalau saya bacain. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ayat 15, 16, sama 17, izinkan saya menjelaskan ayat ini. Jadi, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Nah, kebetulan banget minggu lalu, saya baru menginjakkan kaki di kota Efesus. Ceritanya baru pulang dari Turki nih gitu ya. Liburan gitu ya, dapat kesempatan, dapat berkat Tuhan bisa liburan ke Turki. Dan saya minggu lalu nggak cuma khotbah soal Efesus, tapi berkhotbah tentang kota Efesus, di kota Efesus. Nah, di kota Efesus, di reruntuhannya itu masih ada bahwa salah satu dewi utama dari kota Efesus itu namanya Dewi Artemis. Dewi Artemis. Itu kalau saya foto kemarin replikanya atau tiruannya, itu digambarkan seorang wanita yang berbuah dada banyak. Jadi yang namanya Dewi Artemis yang menguasai roh-roh, yang menjadi roh teritorial gitu ya, yang menjadi spirit yang menguasai kota itu adalah spirit yang berhubungan sama kemakmuran. Berbuah dada banyak itu kayak melimpah dengan susu gitu ya. Jadi menggambarkan kemakmuran, tapi juga menggambarkan sexual immorality gitu ya. Kehidupan seks yang tidak bermoral gitu ya. Nah, notabene kota Efesus adalah kota pelabuhan. Jadi itu kota pelabuhan yang punya peran sangat penting di zaman kekristenan mula-mula. Seperti halnya kota Roma gitu ya. Kalau teman-teman tahu ya, kota Roma zaman dulu atau kota Korintus. Kota Efesus tuh mungkin termasuk 3 besar lah kota yang berpengaruh di zaman rasul-rasul atau di zaman gereja mula-mula.
Nah, letaknya yang strategis, letaknya yang sebagai kota pelabuhan, itu membuat banyak didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah gitu ya. Kan zaman dulu belum ada pesawat ya, belum ada bandara, jadi jalur laut itu adalah jalur yang sangat penting zaman itu. Jadi orang ngumpul di situ itu disajikan oleh banyak hiburan gitu ya. Ada hiburan-hiburan yang berbau dengan kekerasan, misalnya gladiator, orang melawan binatang yang penuh darah. Itu ada di situ gitu, di kota Efesus. Dan di situ juga ada banyak penyembahan berhala, dewa-dewanya banyak banget, termasuk Dewi Artemis itu gitu ya, Dewi Diana yang menggambarkan wealth and sexual immorality gitu. Nah, orang-orang di sana tuh juga ibadah kepada Dewi Artemis juga digambarkan eh, dalam bentuk berzinah dengan pelacur bakti gitu ya, pelacur-pelacur ya, atau imam-imam yang memberikan konsultasi tapi juga melakukan hubungan seksual sebagai bentuk penyembahan pada dewa-dewi gitu ya. Jadi spirit inilah yang menguasai kota Efesus, dan di tengah-tengah spirit yang seperti itu teman-teman mengejar kenikmatan dunia, mengejar kemakmuran, mengejar kenikmatan sexual immorality. Di tengah-tengah kota yang seperti itu, orang Kristen di situ diberikan pesan oleh Rasul Paulus. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dibilang bangunlah. Kenapa? Karena saya percaya hari-hari itu juga banyak orang-orang Kristen yang rohnya tertidur di tengah-tengah nikmatan atau pengejaran kenikmatan yang ada di kota itu. Ada orang-orang Kristen yang rohnya tertidur. Nah, teman-teman, spirit Efesus ini juga ada loh di bangsa kita, di kota-kota kita, gitu ya, di Indonesia. Nggak cuma di kota Efesus sendiri. Di hidup kita nih anak-anak muda hari-hari ini, banyak orang anak muda yang hidup hanya untuk mengejar kesenangan, hanya untuk mengejar kenikmatan, mengejar kemakmuran. Anak-anak muda pintar cari duit dengan berbagai kepintarannya gitu ya, dari mulai jualan, punya online shop, dari dia masih belum lulus kuliah atau belum lulus SMA udah punya online shop gitu ya. Ada yang main saham, kripto dan sebagainya. Wih, pokoknya mengejar uang. Bukannya nggak boleh gitu ya. Kalau kita memang bisa make money, bisa mencari uang, it's good. Tapi ada anak-anak muda, even anak muda Kristen yang di gereja juga hidupnya ditaklukkan oleh spirit Efesus ini gitu. Jadi mereka rohnya tertidur, padahal udah kenal Yesus, udah lahir baru, udah dipenuhi Roh Kudus, tapi rohnya tertidur karena apa? Karena terseret oleh tadi spirit dari Efesus tadi yang mengejar kenikmatan gitu. Dan Tuhan berpesan buat kita, bangunlah hai kamu yang tidur. Kamu yang rohnya tertidur, bangun. Bukan cuma itu, bangkit dari antara orang mati. Di sekitar kita mungkin ada banyak orang-orang yang mati rohani, dan harusnya kita juga nggak boleh rohnya mati rohani. Apa sih yang dimaksud dengan mati gitu ya? Yang namanya mati itu misalnya kita mengalami mati lampu di rumah ya. Teman-teman yang namanya mati lampu itu bukan lampu doang yang mati, karena itu mati listrik kan. Artinya listrik di rumah kita terputus sama sumbernya. That's why ada yang namanya mati lampu. Tetapi artinya mati lampu itu semua listrik di rumah kita tuh nggak nyala karena terputus dari sumber. Sama dengan hidup kita. Hidup kita nggak bisa jadi terang kalau terputus dari sumber, yaitu Kristus sendiri sebagai sumber terang kita. Nah, di sini firman Tuhan bilang, bangunlah kamu yang tidur, kamu yang rohnya tidur, kamu yang malas-malasan untuk baca firman, yang malas-malasan untuk pelayanan, yang nggak pernah menginjil, bangun gitu ya. Bahkan kalau kamu rohnya sampai mati karena kamu terputus hubunganmu dengan sang sumber yaitu Kristus sendiri, kamu udah lama nggak doa, udah lama nggak gereja, yuk ini waktunya untuk bangkit gitu ya, bangun dan bangkit. Karena Kristus mau bercahaya atas kamu. Kamu dipanggil untuk jadi terang di tengah-tengah generasi ini. Teman-teman, anak-anak muda di kantormu, di kampusmu, di lingkunganmu, di keluargamu, kamu harus jadi terang. Itu sebabnya harus dimulai dengan sebuah langkah, yaitu bangun dan bangkit. Jadi kalau teman-teman hari-hari ini sedang berdoa, berpuasa ya, teman-teman perangki ya, yuk jangan cuma menang lapar doang gitu ya. Aduh aku nggak makan ya, aku udah lapar. Pastikan waktu kamu puasa, kamu juga memutuskan untuk bangun, untuk bangkit. Kamu yang selama ini bilang, gua nggak bisa ngampunin papa gitu ya, aku nggak bisa ngampunin papaku. Putuskan untuk rohmu bangun, bangkit, dan mulai mengampuni papamu gitu ya. Kamu yang selama ini hidup dan merasa bersalah, putuskan untuk ngampunin dirimu sendiri, bangun dan bangkit. Kamu yang tadinya yang nggak bisa putusin pacarmu, yang pacarmu udah nggak bener, pacaranmu nggak seiman, yuk bangun dan bangkit, berani buat keputusan yang tegas supaya ada perubahan dalam hidupmu karena Kristus mau bercahaya atas kamu. Apapun itu, yuk teman-teman. Kalau kamu yang jatuh bangun dalam dosa, dosa seksual, pornografi dan sebagainya, bangun dan bangkit karena Kristus mau bercahaya atas kamu. Beranilah untuk membuat keputusan yang tegas dalam kehidupanmu.
Nah, ayat yang ke-15, Efesus 5 ayat 15 bilang begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi, kalau kita ingin punya roh yang bangun dan bangkit, perhatikan cara kamu hidup. Yuk, anak-anak muda, anak-anak teman-teman dari Peranki, maupun teman-teman yang lain yang sedang menyaksikan IG Live ini, perhatikan cara kamu hidup kalau kamu ingin bangun rohnya, kamu ingin bangkit rohnya, kamu ingin Kristus bercahaya atas kamu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Cara hidupmu gimana sih setiap hari? Anak muda itu suka yang namanya lifestyle gitu ya. Dari mulai model celana, model baju, kaos, kacamata, rambut, dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, dibilang begini, soal cara hidup itu soal dua hal. Yaitu soal jadi orang bebal atau jadi orang arif. Nah, cara kamu hidup sehari-hari ini, kalau jadi anak muda itu, kamu kayak orang bebal atau orang arif sih? Gitu. Orang arif itu orang bijaksana. Orang bebal itu kayak gimana sih? Nah, lawannya bijaksana adalah bebal. Nah, saya berdoa supaya kita semua yang sedang berpuasa, teman-teman di Peranki terutama, supaya kalau kita berpuasa, jangan tadi cuma menang lapar doang. Pastikan waktu kita berpuasa, kita juga bertobat dari setiap kebebalan di hati kita. Bebal itu seperti apa sih? Ya, gini teman-teman. Bebal itu artinya kita jadi orang udah tahu salah ya, dikasih tahu apa yang salah, kita nggak mau dengerin, kita nggak mau memperhatikan, kita nggak mau nurutin. Udah tahu salah, tetap dibuat, tetap dilakukan. Itu orang bebal. Orang bebal itu hatinya keras. Gak bisa dikasih tahu, gak bisa dibilangin, gak mau dinasehatin. Akhirnya dia akan berada di tempat yang lama, berada di tempat yang salah lebih lama. Karena bebal gitu ya. Bebal. Orangnya kerasin hati. Kalau dibilangin, lu punya kehidupan doa dong, saat teduh dong. Iya, udah. Gitu. Kita jawabnya cuman gitu kan. Iya, udah tahu gitu ya. Kadang-kadang anak muda, kita kalau dikasih tahu sama orang tuh suka nggak mau gitu ya. Kita ngerasa pinter, kita bebal, kita bilangnya udah tahu. Ayo pelayanan, supaya kamu dipakai Tuhan jadi berkat buat orang lain. Iya, udah tahu gitu ya. Ayo dong kamu berhenti, pacarannya nggak bener, nggak kudus gitu ya. Iya, udah tahu. Tapi orang bebal cuma bilang iya udah tahu, tapi nggak pernah dilakukan, nggak pernah dibuat. Nah, teman-teman, kalau kita hidup dalam kebebalan, hati kita keras dan bebal, jangan kaget kalau hidup kita tuh isinya penyesalan. Orang yang bebal, orang yang kerasin hati, orang yang nggak bisa dibilangin, biasanya endingnya pasti nyesel. Nyesel pacaran sama pacar yang salah, nyesel karena mungkin waktu kuliah nggak diberesin dengan bener kuliahnya, males-malesan, nggak ngerjain skripsi dengan baik, gak manfaatin waktu dengan baik. Waktu kerja juga dibilangin, yuk lu kerja yang jujur, yang berintegritas, kerja yang rajin. Iya, udah tahu, tapi nggak dilakukan karena bebal. Akhirnya dipecat sama bosnya, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, mau pacaran, orang tua dari pacarnya nggak terima. Kenapa? Karena lu susah gitu ya, dan sebagainya. Teman-teman, jangan jadi orang bebal. Jadilah orang yang bisa dibilangin, bisa dinasehatin. Orang bebal itu tidak selalu kelihatan dari mukanya. Saya udah mengembalakan 20 tahun, belajar dari banyak kesalahan. Kadang-kadang saya pikir orang bebal itu kelihatan dari tampangnya. Kan ada ya orang-orang yang kurang hoki nih, mukanya, tampangnya tuh kayak nyolot, ngajakin berantem gitu. Kalau dibilangin nggak bisa gitu ya, kayak mukanya tuh kayaknya nyebelin aja gitu. Ternyata orang bebal itu nggak bisa dinilai dari mukanya, dari wajahnya, dari ekspresinya. Ada orang yang kalau dibilangin diajak ngobrol gitu ya, kamu tahu nggak firman Tuhan tuh bilang begini-begini. Terus dia kayaknya wajahnya tuh kayak nggak terima gitu ya, ngerenyit dahinya gitu. Masa sih kayak gitu? Yang bener kayak begitu, gitu ya. Kadang-kadang saya suka kesel gitu ketemu yang model begini gitu ya. Tapi again, bebal atau enggak itu nggak bisa dilihat dari wajahnya. Kadang-kadang ada orang-orang yang mukanya kayaknya bebal, tetapi ternyata waktu dia selesai ngobrol sama kita, habis dinasehatin, dia pulang, ternyata dia lakukan loh apa yang salah, dia berhenti, apa yang harus dia buat gitu. Tapi saya pernah ketemu sama orang yang mukanya alim gitu ya, wajahnya kalau dinasihatin bilangnya iya pastor, oh amin, oh puji Tuhan, yes. Tapi ternyata nggak pernah dilakukan. Ya ampun, ternyata yang bebal itu bukan yang mukanya ngeselin teman-teman, tetapi yang tadi, yang walaupun amin yes gitu ya, yes pastor, ternyata yang bebal itu adalah orang yang jawab iya tapi nggak dilakukan gitu ya. Nah karena itu kebebalan itu soal sikap hati. Kita nggak selalu bisa lihat dari penampilan orang, tapi kita bisa lihat dari hasilnya, apa yang dia tuai, apa yang jadi akibat dari apa yang dia lakukan. Kalau kita punya kerendahan hati, kita hatinya nggak bebal,
saya yakin teman-teman, kita pasti jadi orang teachable. Teachable itu jadi mudah diajar, mudah diarahkan, sehingga hidup kita bisa berubah, bisa bertumbuh. Tapi kalau kita keras gitu ya, setinggi apapun jabatan Anda di pelayanan nih, wah Anda udah leader, Anda udah koordinator apa, tapi gitu ya, atau ketua apa, tapi Anda bebal, hidupmu nggak bisa maju, hidupmu nggak bisa berkembang, hidupmu gitu-gitu aja. Nah Tuhan bilang begini, kalau kamu mau bangun rohanimu, kamu mau mengalami kebangkitan, kamu mau Kristus bercahaya atas kamu, perhatikan cara kamu hidup, jangan jadi anak muda yang bebal. Tapi jadilah anak muda yang bijaksana. Yang kalau diajarin, dikasih tahu, dia mau dengerin. Dia mau buka hati. Dia bisa menilai apa yang baik dan benar dan dia lakukan. Nggak cuma ngomong doang. Nggak cuma iya doang, tapi dilakukan supaya hidupnya berubah. Hidupnya jadi berkat. Nah, teman-teman semua, saya berdoa supaya teman-teman anak-anak muda di Peranki maupun siapapun yang menyaksikan IGLF ini, kita belajar yuk tahun 2023 jadi orang yang bijaksana. Apalagi teman-teman yang rajin doa puasa nih gitu ya. Jangan cuman, wah aku sudah puasa selama 100 hari tahun 2023. Tapi nggak tambah bijaksana. Percuma dong. Yuk kita kepengen seiring kita berdoa berpuasa gitu ya. Teman-teman, puasa itu harus jadi lifestyle. Harus jadi gaya hidup kita. Puasa itu bukan cuma soal nggak makan, tetapi kita mau jadi anak muda yang mematikan kedagingan, anak muda yang berani melepaskan kesenangan demi mengejar Kristus dan kehendaknya. Teman-teman, firman Tuhan itu luar biasa. Firman Allah itu diurapi. Tapi kita nggak akan bisa ngerti firman Tuhan kalau kita nggak mematiin kedagingan kita loh. Tapi kalau setiap hari kita mau menundukkan ego kita, keinginan kita, kehendak kita di bawah kaki Kristus gitu ya, itu yang namanya puasa gitu kan, maka kita akan bisa peka sama kehendaknya. Teman-teman kepengen dengar suara Tuhan, kuncinya bukan sekedar aku harus nyanyi lagu rohani 2 album, bukan itu. Matikan kedaginganmu, matikan egomu, matikan kesenanganmu, matikan semua keinginan-keinginan daging melalui doa dan puasa. Kamu akan belajar peka sama suara Tuhan. Nah teman-teman, tolong jangan salah sangka. Jangan menjadikan doa puasa sebagai aksi mogok makan untuk ngedemo Tuhan. Tuhan, aku pengen tahun ini punya pacar. Aku puasa 20 hari. Kayak ngambek gitu ya. Kayak mogok makan 20 hari supaya Tuhan kasih pacar. Bukan begitu. Doa puasa bukanlah cara untuk memanipulasi Tuhan. Nggak bisa. Tuhan kita, Bapa kita nggak bisa dimanipulasi. Mau kamu lapar sampai kurus kering gitu ya, Tuhan nggak akan jawab kamu karena kamu ngancem Tuhan dengan doa puasa. Tetapi gitu, doa puasa untuk apa? Untuk mematikan segala kedaginganmu, sehingga waktu dagingmu makin mati nih, rohmu makin peka gitu. Rohmu makin bisa menangkap isi hati Bapa. Kamu mulai peka secara rohani untuk bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu kita mau belajar hari ini tadi, bagaimana kita melalui doa puasa kita bisa mengalami kebangunan, kebangkitan, Kristus percaya atas kita, dan tadi perhatikan cara kamu hidup setiap hari gitu ya. Even kalau misalkan agenda doa puasa dari Peranki ini sudah selesai nih ya, hari ini terakhir teman-teman. Tapi gaya hidup fasting, gaya hidup berpuasa itu harus dibawa. Apa yang dibawa? Penguasaan dirinya, pengendalian dirinya, penyangkalan dirinya, itu yang harus dibawa. Nah, Efesus 5 ayat 16 lanjutannya bilang begini. Lanjutannya bilang, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Nah, teman-teman, kalau orang bebal, nggak bisa dibilangin, dikasih tahu nggak mau dengerin, nggak bisa dinasihatin, dikasih tahu apa yang salah dia nggak mau bereskan, dikasih tahu apa yang baik dia nggak mau lakukan, dia akan jadi orang yang buang waktu. Orang bebal adalah orang yang buang-buang waktu. Diajarin, ikut seminar, ikut pelatihan, ikut KKR, ikut retret, tapi nggak berubah. Kenapa? Karena bebal, buang-buang waktu. Sedangkan firman Tuhan bilang apa? Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saya yakin kalau kita ingin mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani, dimulai dari satu hal. Gunakan waktu dengan baik, teman-teman. Gunakan waktu dengan baik. Jangan ngerasa waktuku banyak nih. Aku punya 24 jam sehari. Teman-teman, waktu itu cepat banget berlalunya. Kita bengong, kena macet, nonton YouTube. Tahu-tahu, udah sore, udah malam, dan sebagainya. Yuk, gunakan waktu yang ada. Karena kita jadi apa di masa depan, itu tergantung bagaimana kita menggunakan waktu. Kalau kita tidak pernah menggunakan waktu dengan baik, jangan heran. Hidup kita nggak kemana-mana. Hidup kita nggak jadi lebih pinter, lebih bijak, lebih baik, lebih rohani. Orang akan jadi lebih karena dia tahu bagaimana menggunakan waktu. Temennya lagi pacaran putus nyambung di usia belasan tahun. Kamu lagi melayani Tuhan.
Kamu lagi mengerti kehendak Tuhan. Kamu lagi memenangkan jiwa. Kamu sedang memuridkan. Nah itu, orang cuma lagi sibuk pacaran putus nyambung, pacaran putus ganti. Kamu sedang menggunakan waktu dengan baik. Hasilnya pasti beda. Teman-temanmu lagi kebanyakan nongkrong main. Kamu baca buku, gitu ya. Kamu baca buku, kamu belajar, kamu dimuridkan. Hasilnya pasti beda. Karena itu pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa? Firman Tuhan bilang begitu. Karena gini, kalau kamu nggak gunain waktu yang ada, pasti iblis yang ambil waktumu. Dia akan pakai pikiranmu yang kosong untuk mikirin yang enggak-enggak. Kamu akan dibawa untuk punya kegiatan yang juga nggak membawa dampak apa-apa dalam hidupmu. Nggak, hidupmu lebih maju, lebih cinta Tuhan, lebih rohani, lebih menenangkan jiwa. Akhirnya, ya udah, hidup kita nggak kemana-mana. Kalau kita nggak menggunakan waktu yang ada, teman-teman, jangan kaget. Kita jadi anak muda, gitu-gitu aja hidupnya. Sedangkan orang lain masih muda, banyak belajar. Jadi ketika dia ntar usianya bertambah nih, dari usia 17 tahun nih, kalau dia buang waktu umur 23, dia juga bisa apa sih? Nggak bisa apa-apa. Karena nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah berlatih dengan keras. Tapi orang umur 17 sih sekarang nih, sampai 23 tahun katakan. Setiap hari dia gunakan waktu dengan sangat baik. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia latihan, dia belajar ini itu. Jangan kaget di usia 23, 24, 25, dia banyak kebisaannya. Dia banyak kemampuannya, dia punya banyak keahlian. Makanya sangat kasihan kalau anak muda Kristen cuma ngandelin doa tapi nggak pernah mengembangkan kemampuannya. Teman-teman, saya nggak anti doa. Saya sangat menyarankan teman-teman rajin berdoa. Tapi berdoa itu tidak berarti menggantikan kita belajar ya. Yuk teman-teman belajar. Yang perempuan, tolong anak-anak cewek-cewek, perempuan-perempuan di Peranki belajar masak ya. Belajar masak. Kalau kamu nanti jadi istri gitu ya, jadi ibu, udah bisa masak gitu ya. Kenapa? Hidup itu bakal susah kalau banyak habisannya. Coba deh. Nanti kamu sudah menikah nih, kayak saya udah menikah punya anak. Betulin ini nggak bisa. Nyetir mobil nggak bisa. Berenang nggak bisa. Apa nggak bisa. Komputer nggak bisa. Repot. Hidup kalau banyak habisannya repot. Apalagi pandemi kemarin kan. Yang orang yang paling terbatas untuk bisa mencari nafkah di pandemi adalah orang yang banyak habisannya. Tapi orang yang banyak bisanya, dia bisa berkembang. Nah, banyak orang Kristen, tenang, ada doa. Doa itu tidak menggantikan kita untuk belajar. Doa itu malah mensupport. Waktu kita belajar dan berdoa, kita akan diberkati Tuhan lebih lagi. Emangnya kalau lu nggak bisa masak, lu doain kompor bisa keluar sayur asem? Nggak ada gitu ya. Kamu nggak bikin skripsi, kamu doa, atau skripsimu jadi 5 bab. Ya nggak bisa gitu ya. Emangnya kalau gentengmu bocor, kamu doain, toto bisa itu nambel sendiri gentengnya? Enggak, kamu harus belajar untuk bisa punya skill. Ya nggak sih? Karena itu firman Tuhan bilang, pergunakan waktu yang ada. Hari-hari ini adalah jahat. Orang-orang yang nggak kenal Tuhan, teman-teman. Bahkan orang-orang yang membenci kekristenan ya. Teman-teman tahu lah, saya nggak usah cerita itu siapa, golongan siapa ya. Mereka belajar dengan keras loh. Mereka berlatih dengan keras tuh. Belajar bahasa Cina, belajar segala macam dipelajari karena ingin menaklukkan dunia. Tapi kita orang percaya, orang Kristen, penuh Roh Kudus, diurapi, punya firman Tuhan. Kalau kata lagu, aku punya Tuhan yang besar. Tapi males. Gimana mau jadi terang? Gimana mau jadi berkat? Gimana mau bercahaya? Boro-boro bercahaya gitu ya. Boro-boro kita bersaing aja nggak bisa di dunia kerja. Kalah sama teman-teman kita yang nggak kenal Tuhan Yesus. Padahal katanya kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar tidak menggantikan tanggung jawab kita untuk berusaha, untuk berlatih, untuk bekerja keras, untuk berintegritas, untuk punya kehidupan yang baik, teman-teman. Nah, karena itu pergunaan waktu yang ada. Jangan jadi orang bebal. Karena hari ini adalah jahat. Dan ayat yang terakhir, ayat 17 bilang ini. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini poin yang kita mau bahas, karena kita mau bicara soal mengerti kehendak Tuhan. Jadi anak muda yang ngerti kehendak Tuhan akan bikin kita bangun dan bangkit. Membuat kita bercahaya. Untuk kita bisa ngerti kehendak Tuhan, teman-teman, perhatikan hidupmu. Perhatikan cara hidupmu. Jangan jadi orang bebal. Karena kalau kamu bebal, keras, nggak bisa dibilangin. Kamu jadi nggak ngerti kehendak Tuhan. Kalau kamu nggak mempergunakan waktu yang ada, kamu nggak menggunakan waktu dengan baik, kamu juga jadi nggak ngerti kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan bilang apa tadi? Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan lagi ngomong gini loh sama kita anak-anak muda. Kalau kamu nggak ngerti kehendak Tuhan, itu artinya kamu bodoh. Orang yang bodoh bukan orang yang aneh kelas. Orang yang bodoh bukan orang yang IQ-nya skornya rendah. Ternyata menurut firman Tuhan, orang yang bodoh adalah orang yang tidak ngerti kehendak. Bukannya ngerti kehendak Tuhan itu susah ya. Nah,
Kalau saya ditanya begitu, saya akan jawab begini, ngerti kehendak Tuhan itu gampang-gampang susah, teman-teman. Gampangnya di mana? Susahnya di mana? Saya jelaskan. Mengerti kehendak Tuhan itu gampang-gampang susah. Susahnya di mana ngerti kehendak Tuhan? Nih, kedagingan kita, ego kita, kesombongan kita, hati kita tuh kepengennya, wah sesuatu yang nikmat, kesenangan dunia, kedagingan, itu yang bikin susah ngerti kehendak Tuhan. Itu sebabnya kita diajarkan doa puasa kan teman-teman. Doa puasa, again, bukan diet, gitu ya. Bukan supaya perutmu lebih six pack atau lebih langsing turun 5 kilo, tapi doa puasa adalah supaya kamu mematikan kedaginganmu, supaya kamu rohnya peka untuk bisa ngerti kehendak Tuhan. Jadi doa puasa, mengerti kehendak Tuhan itu susahnya di mana? Nih, mematikan kedagingan. Ini susahnya setengah mati, ya nggak sih? Karena sakit, karena nggak enak, nggak nyaman. Tapi gampangnya di mana? Gitu. Kalau dikatakan bahwa mengerti kehendak Tuhan itu gampang-gampang susah, gampangnya susahnya kan dimatiin ego nih, kedagingan. Gampangnya di mana? Gampangnya di sini, teman-teman. Bicara soal mengerti kehendak Tuhan, harusnya mudah. Kenapa? Karena tadi kan dibilang, kalau kamu nggak ngerti kehendak Tuhan, kamu bodoh, ya nggak sih? Kalau saya tanya teman-teman, 1+1 berapa? Nggak bisa. Kan kita bilang, ih kamu bodoh. Masa 1+1 aja nggak bisa, gitu. Kenapa? Karena itu gampang. Nah, ngerti kehendak Tuhan tuh gampangnya di mana? Di sini. Lebih daripada kerinduan kamu untuk ngerti kehendaknya. Tuhan, Bapa di sorga, itu jauh lebih rindu untuk kasih tahu kehendaknya dalam hidupmu. Sekali lagi ya, lebih nih, kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku rindu untuk ngerti rencanamu, aku pengen banget tahu isi hatimu. Tahu nggak, Tuhan tuh kayak ngomong gini kali ya di hati saya atau di sorga, bilang, lebih daripada lu rindu, lu kepengen tahu rencanaku. Aku jauh lebih rindu, ingin beritahu rencanaku buat kamu. Ya ampun teman-teman, gampangnya di situ. Kenapa? Karena ternyata Tuhan jauh lebih rindu untuk menyatakan, untuk menyingkapkan isi hatinya dan rencananya buat kita. Susahnya di mana? Ya, dimatiin kedagingan kita. Tapi selebihnya, Tuhan lebih rindu banget untuk kasih tahu rencananya dalam kehidupan kita. Teman-teman, yuk, ketika kita doa puasa hari-hari ini nih, terutama teman-teman di Peranki, ataupun teman-teman yang lain yang join nonton IG Live malam hari ini, yuk, kita jadikan doa puasa sebagai gaya hidup kita, yuk. Bukan cuma buat diet, gitu ya, tapi untuk mematikan kedagingan kita, karena kita ingin ngerti kehendak Tuhan, ngerti rencana Tuhan. Jangan hidup pakai rencanamu sendiri, jangan hidup dengan kerinduanmu, keinginanmu sendiri. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Pastikan kamu jadi anak muda yang ketika kamu hidup hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, kamu sedang menggenapi seluruh rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya yakin teman-teman, kalau kamu mengenapi rencana Tuhan, kamu nggak bakal nyesel deh. Kamu nggak bakal nyesel, kamu nggak akan jadi anak muda yang menyesal. Tapi kalau kamu hidup cuma buat diri sendiri, cuma ngejar kesenangan sendiri, jangan-jangan endingnya kamu di penjara. Jangan-jangan endingnya kamu di overdosis, di kuburan, di usia muda. Saya pernah dikasih tahu teman saya, anak muda, kaya, ganteng, umur 24 tahun, di foto, saya dikirim foto, dia overdosis meninggal. Sayang banget kan? Lulusan Amerika, ganteng, kaya, meninggal di usia 24 tahun. Di sini adakah ada anak muda yang kepengen meninggal umur 24 tahun? Angkat tangannya. Nggak ada kan? Nggak ada, kita semua ingin umur panjang. Karena itu, hiduplah dengan bijaksana, ngertilah rencana Tuhan, supaya kamu jangan menang tua doang. Nanti, ya, waktu berjalannya, nambah setahun, umurmu yang hari ini mungkin 17 jadi 25, 25 jadi 35, 35 jadi 45 sampai 50. Jangan menang tua doang, habis ulang tahun. Pastikan ketika kamu usianya bertambah, kamu tiup lilin gitu ya. Tiup lilin, ya kamu tiup. Kamu cuma bilang, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan sudah izinkan aku setahun lagi berjalan menggenapi seluruh rencana Tuhan. Aku ngerti kehendak Tuhan, meskipun teman-teman bilang aku bodoh, aku kampungan, nggak ikutin tren dan sebagainya. Tapi at least aku tahu aku sedang hidup di dalam rencana Tuhan dalam kehidupanku. Itu aja teman-teman yang saya membagikan malam hari ini. Saya boleh minta waktunya doa sebentar ya teman-teman ya. Yuk semua anak-anak muda yang sedang menyaksikan IG Live ini, mungkin mamamu nggak lihat, papamu nggak lihat, tapi kamu rindu jadi anak muda yang kepengen menggenapi rencana Tuhan, kepengen ngerti kehendak Tuhan. Arahkan tanganmu ke layar gadgetmu malam hari ini. Saya berdoa, Bapa di surga, aku berdoa buat semua anak-anak muda yang malam ini arahkan tangannya ke layar ini Tuhan. Aku berdoa jamah Roh Kudus. Aku berdoa kalaupun mereka bergumul dengan pergumulan, jatuh bangun dalam dosa, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, ataupun gaya hidup yang salah. Aku berdoa malam hari ini ada jamahan kuasa Roh Kudus menjamah seluruh anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, sengatan daripada Roh Kudus itu menyengat kami semua, membuat roh kami bangkit, dan kami boleh jadi anak muda yang haus dan lapar untuk ngerti
kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kami. Kami mau jadi anak muda, ya, kami ingin jadi a man and a woman of destiny, man and woman of vision, punya visi, punya destiny, dan berjalan mengenapi rencana Tuhan. Aku berdoa, biar kami semua nggak jadi anak muda yang hidupnya isinya penyesalan, tapi kami jadi anak muda yang hidupnya isinya pengucapan syukur, karena hari-hari kami diisi dengan kehendak Allah. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Sama-sama, bro. Amin. Thank you, Pastor Yes. Firmannya luar. Tuhan berkatin Waktu kita langsung semuanya. akhiri.